Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kan kita menggunakan PCA ya, menggunakan PCA. Nah, terus kemudian untuk yang di sini, sorry, kita akan menggunakan yang selain PCA, yaitu ada namanya linear discriminant analysis atau disingkat LDA. Kurang lebih LDA ini hampir sama dengan PCA, cuma dia punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau secara definisi, merupakan teknik reduksi dimensi yang memanfaatkan label kelas untuk memaksimalkan separasi antar kelas. Jadi kalau dari segi keunggulan, yang pertama memaksimalkan separasi antar kelas. Ini cepat dalam komputasi dan cocok untuk data berukuran kecil. Jadi kalau datanya besar, dia eh, sedikit tidak cocok. Sangat baik untuk klasifikasi dengan jumlah fitur yang besar. Itu ya. Nah, dibandingkan dengan PCA yang dapat digunakan untuk regresi maupun klasifikasi, LDA hanya cocok untuk data klasifikasi saja, tidak cocok untuk regresi, gitu ya. Jadi kalau yang PCA tadi yang kita pakai di minggu lalu itu bisa dua-duanya, bisa regresi, bisa klasifikasi. Kalau LDA ini hanya cocok untuk regresi saja gitu ya. Khusus untuk tujuan klasifikasi, LDA dapat membantu menaikkan akurasi dibanding PCA. Jika penggunaan LDA memberikan hasil akurasi lebih rendah dari PCA, maka terdapat beberapa kondisi, yaitu, yang pertama adalah kelas tidak terbagi merata dengan baik atau kelas imbalance, tidak seimbang ya. Misalkan kategori 0 dan kategori 1. Kategori 0-nya ada 100 data, kategori 1-nya ada 10 data. Itu kan berarti tidak imbalance. Dia datasetnya non-linear, tidak garis lurus. Misalkan data tiap tahun makin lama makin naik, ini kadang naik, kadang turun gitu ya. Dia berarti tidak linear. Terakhir terdapat outlier atau noise. Oke, itu ya. Silakan ditulis dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita akan langsung coba menghitung ya akurasi dari kedua ini ketika dilakukan PCA dan LDA. Terus kemudian kita lakukan metode klasifikasi menggunakan SVC. Oke, yang pertama saya siapkan dulu. Di sini saya coba pakai yang gampang dulu ya, scalar datasets import plot iris. Kita akan pakai iris from sklearn.decomposition import PCA from sklearn discriminant analysis import
linear discriminant analysis as LDA. Nah, kalau PCA bisa langsung, kalau LDA harus disebutkan panjang dulu. Terus kita singkat menjadi LDA. Ntar saya coba dulu ya. Oke, jalan. From sklearn dot model selection import train has split from sklearn dot matrix import accuracy score. Oh, ini kebanyakan akurasi skor ya. Nah, oke ini. Ini sudah pernah kita pelajari mengenai iris ya. Plot iris, iris, X sama dengan iris.data, Y sama dengan iris.target ya. Target ini adalah si label. Kalau sudah, kita akan cek data Y-nya, labelnya ada 3 ya, 0, 1, dan 2. Ya, silakan diketik dulu. Oke, silakan di chat Zoom. Siapa saja yang sudah, silakan tulis di chat Zoom. Sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak, sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Sip, mantap. Oke. Kalau sudah, kita akan lakukan trend test fit seperti biasanya. Berarti kita pakai Xscreen, Xtest. Kita bagi data test dan data train, YTrain, sama YTest. Terus kemudian trend test split. Data X masukin, data Y-nya masukin. Random state-nya 0. Sama kita tambahkan parameter baru namanya stratify sama dengan Y. Oke, jadi apa itu stratify? Jadi stratify sama dengan Y ini ya merupakan parameter yang berfungsi untuk memastikan bahwa proporsi label kelas dalam data training dan data testing sama. Ya, jadi supaya ketika dibagi datanya, data antara train sama test ini dipastikan labelnya sama. Misalkan kita akan cek Y-train-nya. Wah, ini harus cek satu-satu nih. Kalau Y-train dan Y-test ini dia nanti jadi trend test fit ini supaya antara label 0, label 1 dan label 2 nih jumlahnya kurang lebih sama gitu ya dari satu data. Begitu juga untuk yang Y-train. Oke, ini untuk data train dan data test kurang lebih untuk label. Kalau misalnya saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, terus yang satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, ada 13. Yang duanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang bedanya 1 ya, kelebihan ada 13 data. Selanjutnya kalau sudah kita akan langsung uji coba menggunakan kita pakai random forest ya. Kita pakai random forest untuk klasifikasi, berarti random forest classifier tanpa menggunakan PCA dan LDA. Setelah pakai PCA dan LDA, apakah lebih bagus atau tidak? Oke, nah terus yang pertama, selanjutnya dilakukan uji coba. Ini mah coding ya, teks. Menggunakan PCA dan LDA tanpa preprocessing ya, standar scaler. Yang sebelumnya kan kita preprocessing dulu, tapi yang ini kita nggak usah. Kita uji coba dulu untuk melihat akurasinya. Apakah lebih bagus
dengan menggunakan PCA atau LDA setelah random forest atau tidak. Yang pertama adalah kita pakai random forest classifier tanpa PCA dan LDA. Berarti kita panggil dulu library-nya SVM import SVC berarti from sklearn.matrix import accuracy score. Ini udah ya sebenarnya udah kita panggil tapi nggak apa-apa kita panggil lagi. From sklearn.ensemble import random forest classifier. Kalau SVC ngapain saya manggil? Oh iya, iya, ini harusnya nggak usah ya. Ini ensemble ya. Oke, sorry. Ini harusnya nggak usah nih. Nah, 2 aja cukup. Setelah library langsung pertama kita pakai model namanya model 1 random forest classifier dengan random state-nya 0 model.fitExtrain, ytrain seperti biasa ya. Model 1, sorry. Y prediction-nya kita pakai yang tes ya. Y prediction test dulu aja. Model 1.predict x test akurasinya akurasi score dari Y prediction test kita bandingkan dengan Y tes ya. Terus kalau sudah langsung hasil akurasi random forest classifier sama dengan akurasi 2%. Oke, jadi kalau tanpa pakai PC dan LDA, pakai random forest classifier, ini akurasinya 94,74. Silakan diketik dulu. Nanti setelah itu kita coba kalau pakai PCA apakah bisa meningkatkan akurasinya. Gitu ya. Oh ya, saya akan menyiapkan absensi, silakan dipersiapkan. Kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya adalah di sini kita coba menggunakan PCA ya. Jadi menggunakan PCA classifier menggunakan PCA. Nah, kurang lebih ini hampir sama, tapi perbedaannya adalah kita menambahkan PCA di sini ya. Di sini akan saya copy paste saja dan saya saya tambahkan dulu di sini PCA. PCA sama dengan PCA and component sama dengan 2 diubah kayak gini nih. Menjadi 2 fitur. Ini extrain PCA ya, PCA dot fit underscore transform. Terus yang tesnya pakai model PCA saya ganti juga. Jadi yang dari 4 fitur ini kita ubah menjadi 2 fitur ya. Terus kemudian data-datanya berarti kita ganti di sini dari extrain menjadi extrain PCA. Kalau Y-train-nya tetap. Terus kemudian untuk modelnya kita ganti juga menjadi model PCA. Y-test-nya kita ganti menjadi X-test-nya kita ganti menjadi X-test PCA. Jadi yang kita pakai PCA di sini adalah data untuk X ya, data trend dan data testnya saja. Untuk yang labelnya tidak perlu. Kalau sudah berarti kita langsung Y pretest PCA juga ya. Y prediction test PCA. Ini namanya akurasi 2 gitu ya. Karena akurasi 1 sudah dipakai. Kalau sudah kita lihat dulu akurasi 2 ini harusnya. Oke, ini akurasinya ternyata setelah kalau saya pakai PCA 2 fitur, saya reduksi dulu dimensinya.
kemudian saya pakai random classifier, ternyata akurasinya lebih meningkat dibandingkan sebelumnya ya. Karena dia bisa memilih ya, ketika mereduksi dimensi, dia bisa memilih mana yang tidak penting dan mana yang penting. Sehingga kalau misalkan kita pakai PCA dulu, kemudian habis itu kita pakai random forest, akurasinya lebih bagus dibandingkan kalau pakai random forest saja. Ya, silakan diketik dulu. Hilmi Ahmad Kamil, Sulis. Oke, 2 orang ya, sama Bimo. Oke, absensi saya tutup ya. Ini terakhir sampai Sulis. Ya, silakan lanjutkan lagi. Saya kasih waktu 2 menit. Pastikan, ini harusnya akurasinya sama ya. Akurasinya sama, baik yang tanpa PCA maupun tanpa PCA. Harusnya sama dengan kalian. Jadi kalau misalkan di sini 94,74%, harusnya di kalian juga sama. Ini juga sama. Oke, sampai sini siapa saja yang sudah berhasil, silakan di chat Zoom. Apakah sudah berhasil atau belum? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, sip. Berhasil. Oh, mantap. Keren, keren. Siapa saja yang belum mungkin? Yang belum? Ini apakah dengan dataset yang berbeda akan berlaku sama? Belum tentu ya. Bisa jadi kalau datanya terlalu imbalance, terlalu nonlinear, terlalu kompleks gitu ya. Itu bisa jadi malah justru sebaliknya. Jadi pakai random forest lebih tinggi, bila pakai PCA malah lebih rendah. Kemungkinan itu juga ada. Karena tiap data itu sifatnya beda-beda, identitasnya beda-beda, eh, sehingga kondisi data juga akan berlaku pada akurasi dari setiap metode yang dipakai. Oke, kalau sudah sekarang kita pakai LDA, kita bandingkan lagi, kurang lebih sama. Jadi kalian tinggal copy paste saja dari PCA dan random forest, gitu ya. Terus ini kalian ganti jadi LDA namanya. LDA, kalian ganti LDA, semuanya kalian ganti jadi LDA. Ini juga PCA, LDA, kalian ganti LDA gitu ya. Random forestnya tetap, terus ini LDA, 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 semuanya diganti jadi LDA. Ini akurasi 3, random score ini diganti jadi LDA. Pastikan jangan sampai ada yang terlewat. LDA, LDA, LDA. Sip. Harusnya sudah ya. Terbelum. Argumen Y, tata. Extend, LDA. Oh ya, perbedaannya adalah kalau ini extend LDA ini dia ditambahkan Y test. Jadi dia menyesuaikan perubahannya berdasarkan data tesnya juga. Data trennya juga. Nah, gitu ya. Yang sebelumnya cuma pakai extend aja, tapi kalau LDA dia pakai Y trend. Sebentar. Komponen 2, transform. Oh, ini nggak pakai nih. Nah, coba. Oh iya bener ya. Bedanya kalau yang LDA dia tidak ada fit underscore transform, jadi dia langsung transform saja. Kalau PCA ada fit underscore transform, kemudian yang LDA ini dia harus pakai Y-trend, ya. Jadi datanya diubah, direduksi, tapi dilihat juga dari Y-trendnya. Dan ternyata kalau dari akurasi ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, ini mencapai 100%. Lebih bagus ya. Ini sudah perfect berarti untuk yang data tes. Ya, silakan dicoba. Sampai sini siapa saja yang sudah berhasil? Coba di chat Zoom. Apakah berhasil 100%? Yang lain berhasil. Oke, sip, mantap. Jadi gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau UAS ini juga akan muncul di UAS ya. Misalkan saya mau ganti jangan pakai random forest, pakai support vector mesin. Ya udah kalian tinggal ganti aja ini nih. Ini udah cukup. Terus kemudian datanya diganti, jangan pakai iris, ganti yang lain. Ya udah kalian tinggal ganti aja datanya, kayak misalkan yang pakai sebelumnya ya. Sebelumnya kan
kalian pakai ini ya, kalian coba-coba gitu. Jadi harus praktikal ya, harus coba-coba pakai data yang lain, hasilnya gimana gitu ya, supaya nanti pas UAS sudah siap. Eh, ke Nanti untuk nilainya saya akan nilai UTS-nya akan saya campurkan, nanti saya akan kasih hasil akhirnya ya. Belum fix semua nilainya karena eh, saya juga masih kuliah ya, saya mahasiswa masih kuliah juga. Saya mau sidang disertasi jadi cukup belum ada waktu banyak gitu ya, tapi akan saya selesaikan di minggu ini. Itu ya. Nanti kalian coba tinggal pakai XY, udah ini kan sama saja nih. Terus kemudian bawahannya trend testnya ya tinggal pakai ini saja dan pakai pakai PCA. Selesai deh gitu aja. Itu ya sebenarnya gampang kok. Gampang tuh bukan berarti nggak belajar ya. Gampang tuh kalau nggak belajar ya sama aja, nggak bisa juga. Gampang tuh ya harus belajar. Kalau nggak belajar ya susah. Ya. Oke, sebelum itu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri. Pak, saya mau nanya, Pak, Ya, yang mempengaruhi hasil akurasi PECA itu yang bisa diubah apa aja, Pak? yang mempengaruhi PCA sehingga akurasinya bertambah ya. Iya, Pak. Oke, jadi PCA dan LDA ini yang kita pakai kan sebenarnya isinya ada rumusnya ya, LDA sama PCA. Nah, rumusnya itu berkaitan dengan transverse dari matriks. Nah, itu ada di aljabar linear. Nah, rumusnya itu ada banyak sekali sehingga kalau misalkan saya mungkin ngajarin PCA saja itu mungkin bisa 2 pertemuan gitu ya, karena ini kalau misalnya kita elaborasi gitu ya, itu rumusnya ada banyak gitu. Nah, yang bisa mempengaruhi adalah cara antara PCA dan LDA ini melakukan reduksi data sehingga datanya yang dipakai itu lebih efektif. Ternyata kalau misalkan dari PCA dan LDA ini dia akurasinya lebih bagus karena memang sangat cocok untuk klasifikasi. Kalau misalkan pakai data lain, apakah akan berlaku sama? Belum tentu juga. Kalau datanya misalkan kompleks, ini kan datanya masih gampang. Kalau datanya masih kompleks, ternyata kemampuan LDA untuk melakukan reduksi ini dia kurang efektif. Nanti akurasinya bisa jadi bisa lebih rendah dibandingkan PCA. Jadi ini yang mempengaruhi adalah algoritmanya masing-masing. PCA dan LDA itu rumusnya sedikit beda. Sehingga akurasi juga bisa mempengaruhi. Dia bisa lebih bagus karena memang datanya balance antara label 0, 1, dan 2. Tapi kalau kamu misalkan coba aja pakai data yang sebelumnya, itu ya paling misalnya pakai yang data student nih, ini kan kita pernah pakai nih di pertemuan 10. Ini kompleks ya, bisa jadi yang paling bagus malah justru PCA dibandingkan LDA gitu. Jadi silakan dicoba aja. Jadi yang mempengaruhi memang rumusnya di PCA dan LDA. Ini sifatnya eksperimental ya, jadi kalian nggak bisa berteori langsung, oh ini PCA lebih bagus, LDA lebih bagus gitu. Ini harusnya ganti LDA nih, sorry. LDA, ya, LDA ya, ya. Lebih bagus gitu ya, nggak juga, kadang tergantung datanya. Kalau datanya terlalu kompleks, ada banyak, saya saranin pakai PCA. Sebenarnya justru LDA itu paling jarang dipakai di machine learning karena dia walaupun bagus, tapi datanya harus bagus juga. Kalau datanya jelek, nggak beraturan gitu ya, misalkan dalam sekelas ada yang beratnya 100 kilogram, ada yang 200 kilogram gitu. Ini sangat-sangat tidak efektif pakai LDA. Akurasinya bisa rendah. Itu. Jadi by eksperimental harus mencoba semuanya. Itu. Sebenarnya ada satu lagi metode selain LDA namanya TSNI, tapi itu ada di mata kuliah Artificial Intelligence di semester 7. Tuh. Nah, itu TSNI itu nggak bisa dipakai buat ini. Dia lebih enak dibuat pakai visualisasi. Nanti kita akan coba juga selain PCA dan LDA, selain pakai training, kita akan coba untuk visualisasi juga. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada mungkin saya nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin saya cukupkan di pertemuan kali ini. Hari ini tidak ada tugas. Kita mungkin ketemu lagi minggu depan.
Minggu depan adalah minggu sebelum tahun baru ya dan Natal. Jadi kita ada 2 minggu libur. Tanggal 18 kita masih masuk minggu depan. Minggu depannya lagi kita libur Natal. Minggu depannya lagi kita tahun baru ya. eh, Libur juga. Jadi kita nanti setelah minggu depan masuk kita libur 2 minggu. Terus tanggal 8 Januari kita masuk lagi. Ya jadi liburnya cukup banyak. Ya itu. Mungkin itu saja dari saya ya. Terima kasih banyak yang buat yang sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.